Halo, selamat sore Adrian. Selamat bergabung. Gimana Selamat kabarnya sore. Adrian? Hmm, Bagaimana kabarnya Adrian? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Hari ini tadi Adrian sekolah? Sekolah. Sekolah. Adrian sudah kelas berapa sih? Hmm? Adrian sudah kelas berapa? 7. Kelas 7 ya? Oke Adrian. Nah, jadi nanti rencananya nih hari ini nanti kita akan buat ini ya, menyelesaikan project yang kemarin. Nah, terus habis itu kita akan persiapan bikin file untuk presentasi. Oke, ini sepertinya sudah ada Arwin yang bergabung. Halo Arwin, selamat sore. Gimana kabarnya nih Arwin? Suaranya belum kedengeran loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arwin. Oke, thank you Arwin sudah bergabung ya. Oke, sudah ada Adrian, Arwin. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Nih, kalau usah mau remind dulu di grup nih. Oke, teman-teman bisa sambil buka dulu platformnya ya, Adrian dan Arwin ya. Sembari Kak Oksa mengingatkan teman-teman di grup dulu nih. Kemarin bahas apa Kak? Soalnya nggak ini ya, kemarin Arwin iya. Jadi ceritanya tuh kemarin, oke Arwin ya, Miss ini ya, Kak Oksa kirimkan linknya. Jadi kemarin itu ya Kak Oksa bikin ekstra kelas sebenarnya, tapi kelasnya belum cocok ya sama Arwin ya. Nah, Kak Oksa lagi coba cariin kelas yang substitusi, tapi belum ada yang sama lessonnya. Jadi nanti itu apa Arwin bisa langsung ngikutin aja di lesson hari ini karena sama ya. Jadi kemarin ya kita itu mengerjakan project Arkanoid. Nah, game Arkanoid ini terbagi jadi 3 bagian. Jadi kemarin itu ada bagian satu, ya. Bagian satu itu fokus pada tampilan. Terus pada bagian dua, ya, yang kemarin Arwin tidak masuk, yang Adrian kemarin masuk ya. Kemarin kita bahas untuk planning, terus kita nambahin juga ya beberapa modifikasi supaya dari tampilan itu bisa kita interaktif gitu ya. Kita buat interaktif tampilannya. Nah, jadi kemarin kita bikin game Arkanoidnya jauh lebih interaktif di bagian 2. Oke, ini sepertinya ada Izan. Halo Izan, selamat sore Izan. Gimana kabarnya nih Izan? Selamat bergabung. Suaranya belum kedengeran nih Izan. Boleh di chat Zoom, boleh. Oh, ini sudah ada jawaban dari Izan. Baik, Kak. Oke, thank you Izan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, Kak Ulfa sambil remind dulu. Nah, ini Arwin, Adrian, dan Izan bisa dibuka platformnya ya, sambil disiapkan. Ini Kak Ulfa mau remind dulu. Yuk, teman-teman, segera bergabung. Ya, nah ini sepertinya. Oke, harus di-remind dulu ya, karena tadi Kak Ulfa kirimnya pagi, menjelang siang tadi. Nah, ini harus di-remind lagi, supaya teman-teman bisa ingat. Oke, sepertinya masih kurang siapa lagi ya? Coba kita cek dulu di kelas Python Start hari Kamis. Nah, ini. Oh, masih ada, masih kurang Bahtiar, Denis, Edsel, dan Kayla ya. Coba. Bisa nggak terlambat, Kak? Aku masih zoom radius sekolah soalnya. Oh, ini Kayla. Oke, oke siap Kayla. Ditunggu ya. Siapa lagi yang belum nih? Bahtiar ya. Latihan. Soalnya hari ini penting banget nih teman-teman. Jadi Kak Elsa harus kumpulin teman-teman semua dulu ya dari awal. Yang belum join ada Bang Tiar, terus Denis, lalu ada Edsel, ada siapa lagi nih? Kayla. Join ya. Nah, udah.
Oke teman-teman, karena ini sembari menunggu teman-teman yang lain jadi, wah sudah ada Danis ternyata. Halo Danis, selamat sore. Gimana kabarnya Danis? Sore Kak, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Thank you Dani sudah join ya. Nah, hari ini penting banget ya. Jadi tadi Kak Ulfa sudah sedikit jelasin ya ke Adrian, Izan, dan juga Arwin nih. Sekarang sudah ada Danis. Jadi nanti kita hari ini akan persiapan teman-teman ya buat minggu depan. Jadi minggu depan teman-teman sudah masuk di tahap graduation ya. Jadi setelah sekian lama belajar di Python Start tahap satu ya. Jadi ada Python Start tuh ada satu, ada dua. Nah, Python Start 1 ini yang teman-teman lalui. Jadi kemarin dari awal ya, kita belajar tentang basic-basic Python. Kemudian hari ini nanti kita akan persiapan untuk presentasi di minggu depan. Nah, jadi sebelum itu kita akan selesaikan dulu nih programnya ya. Kita akan selesaikan dulu proyeknya hari ini ya, supaya lebih maksimal dari yang kemarin. Nah, nanti kita akan siapkan juga bahan presentasinya untuk minggu depan. Nah, teman-teman lebih familiar menggunakan Google Slide atau menggunakan Canva nih, teman-teman. Kalau saya mau tanya dulu, ya, atau PPT, boleh. Nah, itu ya, PowerPoint. PowerPoint, nanti kita akan bikin PPT, teman-teman ya, file PPT. Nah, untuk pembuatannya, itu biasanya bisa dari PowerPoint langsung ya, yang ada di komputer, atau bisa pakai Google Slide, itu produk dari Google, atau teman-teman bisa pakai Canva. Ada yang pernah pakai Canva belum nih? Adrian, Izan, Arwin, dan juga Danis. Nah, kalau ada yang pernah ya, kalau di Canva itu jauh lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kalau kita mau cari-cari gambar, itu lebih gampang. Ya, nanti ini aja. Nanti Kak Usa akan tunjukkan contohnya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Arwin. Aku juga bikin game, Kak. Tutor YouTube. Harus download PyGame. Cara downloadnya gimana ya? Oh iya, kemarin Arwin minta tolong Kak Oksa ya. Oke. Iya, kemarin Kak Oksa sempat cari tahu. Nah, ternyata ada PyGame ya, versi terbaru. Nah, Kak Oksa sempat download PyGame ya. Perintahnya pip PyGame doang aja. Nah, itu belum berhasil. Jadi harus sesuai dengan yang terbaru nih versinya gitu Arwin. Nanti kalau saya cariin yang versi terbaru ya tutorialnya ya. Oke, seperti itu. Ah, ini sudah ada Bahtiar. Halo Bahtiar, selamat sore. Gimana kabarnya Bahtiar? Nih Bahtiar sudah join teman-teman. Gimana nih kabarnya Bahtiar? Baik Kak. Oke, thank you Bahtiar sudah bergabung. Ya, ini masih kurang siapa lagi? Berarti ada kurang Kaila dan juga Edsel ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Karena sudah lumayan banyak yang join, kita akan langsung mulai saja ya teman-teman ya. Nah, jadi karena Bahtiar tadi baru join ya, kalau sambil jelaskan lagi. Jadi nanti Bahtiar dan teman-teman ya, hari ini kita akan persiapan untuk graduation di minggu depan ya. Nah, hari ini nanti kita akan selesaikan ya project teman-teman ya, yakni game Arkanoid. Kita selesaikan ya benar-benar 100%. Setelah itu kita buat presentasinya ya sebagai bahan untuk presentasi minggu depan. Nah, nanti kita bentuk dalam file PPT. Ya, kalau teman-teman sering presentasi ya di kelas, di sekolah, nah nanti sama, kita nanti akan gunakan file PPT sebagai media presentasinya. Kemudian nanti kita akan ini nanti Kausa akan jelaskan. Jadi di bagian PPT itu perlu kita tambahin apa aja, nah nanti Kausa akan tambahkan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, langsung aja. Ini Kausa mau share screen dulu ya sebelum kita mulai untuk praktik pekerjaannya. Oke, sedikit kita review dulu ya. Jadi kemarin teman-teman sudah mengerjakan ya game Arkanoid, kemudian sepertinya kemarin masih ada beberapa problem ya yang Kak Elsa lihat ya. Tampilannya masih belum bisa sesuai, kemudian Kak Elsa kasih rekomendasi pakai pixel art ya untuk membuat sprite-nya. Karena ukuran pixelnya itu kemarin terlalu besar. Nah, itu yang dari internet ya. Kemudian Kak Elsa kasih saran ya supaya bisa mengecil kita pakai bantuan pixel art karena dia bisa menyesuaikan jumlah pixelnya bisa kita tentukan ya. Kemudian, nah kemarin kalau teman-teman sudah praktik, nah itu mungkin, nah bisa dicoba ya teman-teman. Tapi ya, karena ini teman-teman ya, Kak Oksa berikan opsi saja. Teman-teman boleh gunakan sprite yang sudah teman-teman siapkan kemarin ya, yang sudah dimodifikasi ya,
Atau kalau teman-teman menggunakan spread yang sudah ada saja ya, yang ada di platform juga boleh teman-teman. Jadi kemarin ya, kita sudah belajar untuk memodifikasi ya. Kenapa kemarin kita perlu belajar ya? Supaya teman-teman tahu bahwa kode programnya yang ada di referensi itu teman-teman bisa ubah gitu. Jadi bisa kita sesuaikan dengan teman-teman yang mau dimasukkan filenya, kayak gitu. Kemudian kode programnya itu fungsinya untuk apa saja. Nah, bagaimana cara memunculkan gambarnya. Nah, itu maksudnya Kak Oksa biar teman-teman itu tahu gitu. Gimana cara munculin gambarnya yang kemarin ya ada monster, ada bola, terus ada platform. Nah, gimana cara munculinnya? Nah, itu kemarin teman-teman sudah paham betul ya. Kita bisa upload sendiri filenya, kemudian kita sebut di dalam kode program tersebut. Nah, itu kemarin sudah dibahas. Kemudian ya, untuk final project ini teman-teman ya, nanti di presentasinya teman-teman boleh gunakan ya hasil modifikasi yang kemarin atau jika belum memungkinkan nih teman-teman. Kalau kemarin masih ada problem seperti gambarnya terlalu besar atau masih ada kendala, nah nanti teman-teman bisa gunakan kode referensi dan juga gambar-gambar referensi yang sudah disediakan ada di platform. Nah, jadi nanti tugasnya teman-teman biar bisa fokus nih untuk persiapan presentasi di minggu depan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan siapkan untuk presentasinya gitu. Ini fokusnya hari ini. Oke, jadi kemarin di sini teman-teman sudah berhasil ya membuat tampilannya, kemudian jendelanya ya, lalu kita kasih background, kita beri beberapa sprite. Nah, sprite-nya di sini ada tiga. Ada enemy, kemudian ada bola, dan juga ada platform ya. Kemudian kemarin ya, kemarin kita sudah berusaha untuk modifikasi ini teman-teman, pergerakan platform ya. Jadi kita bisa mengontrol platform ya menggunakan huruf atau tombol yang ada di keyboard. Kemarin contohnya adalah tombol huruf A dan huruf B. Misalnya huruf A kita atur supaya dia bisa bergerak ke arah kiri. Kemudian tombol huruf D ya supaya bisa bergerak ke arah kanan. Nah, kemudian ya pergerakan dari platform tersebut itu kita bisa sesuaikan. Misalnya kalau mau lebih cepat ya, karena kemarin di sana contoh kode programnya kan plus sama dengan 3 ya teman-teman ya, atau minus sama dengan 3. Artinya ya, platformnya akan bisa bergerak ke arah kanan sebanyak 3 piksel, atau bergerak ke arah kiri sebanyak 3 piksel. Nah, jika teman-teman ingin mengubah pergerakan platform ya menjadi jauh lebih cepat, maka kita bisa tambah jumlah angka yang ada di sana. Misalnya jadi angka 5, 6, 7, 8, atau 10. Nah, jadi nanti teman-teman bisa play lagi ya, kita running, dan kita bisa tahu, wah ternyata pergerakan platformnya jauh lebih kenceng ya, jadi bisa ke kanannya lebih banyak gitu langkahnya. Karena kita tambahkan langkahnya pergeseran ke kanan dan ke kirinya dia lebih cepat. Nah, itu kemarin yang sudah teman-teman tambahkan ya. Kemudian, nah setelah itu kita juga sudah kemarin ya mengetahui menang dan kalahnya. Menang dan kalah ya kita tentukan teman-teman. Jika ya bola berhasil mengenai enemy, kemudian eneminya berhasil hancur ya, hancur seluruhnya, maka kita katakan menang. Nah, itu ya, pemain akan menang jika berhasil menyelesaikan misi. Misinya apa? Menghancurkan seluruh musuh, seluruh enemy. Kemudian ya, dikatakan kalah ketika apa? Kalah ya ketika bola mengenai, nah ini belakang ya, berada di belakang platform, ya, mengenai batas panggung atau berada di belakang platform. Platform itu yang mana? Yang warnanya kuning itu teman-teman ya. Jadi kalau bolanya ada di belakangnya yang warna kuning itu, maka pemainnya akan kalah. Nah ini untuk ini ya kondisi menang dan kalah. Kemudian teman-teman kemarin ya bisa menambahkan juga untuk tampilan. Jika menang seperti apa, jika kalah seperti apa. Nah, kita bisa gunakan tulisan kemarin. Misalnya kalau kalah, nah you lose. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa tampilkan tulisan, kemudian fontnya kita bisa juga sesuaikan. Nah, ini yang akan kita tambahkan hari ini ya.
Jadi kita akan tambahkan tulisan Yulus itu warnanya merah, contohnya di sini seperti itu. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah, kita ingat-ingat dulu untuk cara kerjanya ya. Nah, kita slideshow dulu deh, biar kelihatan lebih jelas. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini ada bagian arkanoid ada dua ya. Ada formalisasi dan juga fungsional. Kemudian pada bagian formalisasinya terdiri dari bola, platform, dan juga monster ya teman-teman ya. Kemudian kemarin sudah disesuaikan juga dengan nama filenya. Nah, di sini nama file bolanya apa? Misalnya ball.png. Kemudian platformnya, ini juga terdiri dari bingkai sprite dan juga platform.png. Kemudian perbedaannya kalau pada bagian monster, nah kita akan tampilkan sebanyak 24 item. Maka di sini kita akan tampilkan ya, daftar 24 item. Kemudian kita ke bagian fungsional. Nah, kalau sudah berhasil membuat tampilannya ya, maka kita akan tambahkan fungsi dari tampilan yang sudah teman-teman tambahkan. Nah, fungsinya apa saja? Kita lihat di bagian fungsional ya. Yang pertama ada bagian kontrol platform. Nah, ini yang disebutkan tadi Kak Usta pernah menyebutkan ya. Kita akan menghubungkan dengan keyboard ya supaya tombol A ya bisa menggerakkan platform ke arah kiri. Kemudian kita bisa menggerakkan platform ke arah kanan menggunakan tombol huruf D. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menggerakkan platform tersebut dengan tombol-tombol yang ada di keyboard. Kemudian ada bagian yang kedua, yakni gerakan bola. Nah, kalau gerakan bola ini dia akan secara otomatis, teman-teman. Kita akan menggerakkan bolanya secara otomatis. Kemudian, yang terakhir ada bagian tabrakan. Nah, kalau pada bagian tabrakan ini terdiri dari dua kondisi. Di mana ya, kondisi yang pertama adalah ketika bola bertabrakan dengan monster. Nah, jika bola bertabrakan dengan monster, yang terjadi adalah monster akan hancur ya. Ketika bola bertabrakan dengan platform, yang terjadi bola akan memantul. Nah, memantulnya bagaimana? Dia akan secara otomatis pergerakannya. Nah, itu ya, makanya kita perlu menambahkan istilah di sini secara otomatis. Nah, itu ya, keterangan dari gerakan bola. Oke, teman-teman, ini untuk planning kemarin. Jadi, teman-teman lebih ingat lagi ya. Jadi, yang mau ditambahin apa aja? Nah, ini. Kemudian, kemarin kita juga sudah membuat checklist. Nah, ini nanti bisa dicentang-centang, teman-teman. Lalu kita tambahkan pada bagian, tiga bagian ini ya. Kita program bola dan sprite-nya untuk bertabrakan. Nah, ini ya, kita akan buat kode program untuk menabrakkan bola dan juga sprite. Kemudian ada dua kondisi di sini. Kondisi menang dan kalah. Nah, ketika menang ya, jika apa? Jika semua sprite monster dihancurkan. Nah, kalau kalah ketika apa? Ketika sprite bola berada di bawah platform. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti perlu untuk kita kasih keterangan ya, untuk kondisi menang dan juga kalah. Oke, seperti itu teman-teman. Ini untuk bagian checklist dan juga perencanaan dari project game Arkanoid. Nah, kemudian sekarang tugasnya adalah, nih, Kalsa akan stop share dulu, ya. Oh, oke. Ini, Kalsa sudah siapkan untuk ininya, kode programnya ya. Oke, Kalsa stop share dulu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di chat Zoom ya. Ini sudah Kalsa siapkan linknya. Nah, sekarang, oh gini sepertinya ada Edsel yang sudah bergabung. Halo Edsel, selamat bergabung. Gimana kabarnya nih Edsel? Thank you sudah bergabung ya Edsel ya. Nah, sekarang Edsel dan teman-teman ya, bisa dibuka di chat Zoom. Ini Kalsa sudah kirimkan link ya untuk Adrian, Arwin, Dennis, Edsel, Izan, dan juga Bahtiar ya. Bisa dibuka dulu di chat Zoom. Oke, Arwin bertanya, ini lesson berapa, Kak? Masih yang sama kemarin ya. Jadi dibuka di game Arkanoid. Lesson ke-6 ya. Game Development Game Pygame lesson ke-6. Oke, coba. Arwin bisa dibuka ya, lesson ke-6. Halo Kaila, selamat bergabung. Gimana kabarnya Kaila?
Gimana kabarnya nih? Oh, baik. Oke, thank you Kayla sudah bergabung ya. Nah, hari ini ya, kita akan siapkan untuk presentasi minggu depan ya, Kayla ya. Nih, jadi karena tadi Edsel dan juga Kayla baru saja join ya, Kak Oka akan jelaskan lagi nih. Jadi nanti hari ini ya, kita akan menyelesaikan proyek game Arkanoid ya, Kayla dan Edsel. Kemudian setelah itu ya, nanti kita akan menyiapkan file untuk presentasi di minggu depan. Jadi nanti rencananya minggu depan kita akan presentasi dari proyek game Arkanoid ini. Nah, nanti teman-teman bisa ini Kak Oksa kasih opsi, bisa menggunakan proyek hasil modifikasi yang teman-teman kerjakan kemarin ya. Kemudian ya, kalau mau lebih mudah nih teman-teman, karena ini ya, melihat kondisinya kemarin sepertinya masih ada kendala terkait dengan ini posisi gambar atau ukuran gambar yang terlalu besar atau belum kelihatan platformnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang masih banyak kendala. Maka teman-teman nanti bisa menggunakan rekomendasi ya, referensi yang sudah Kak Osa kirimkan. Kemudian kita bisa gunakan gambar-gambar yang sudah disediakan di platform algoritmik saja, teman-teman ya. Jadi nanti itu. Jadi, supaya lebih mudah dan lebih siap untuk presentasi, teman-teman bisa gunakan gambar atau spread yang sudah disediakan saja oleh platform algoritmik. Nah, seperti itu ya, Kayla dan juga Edsel nih yang baru saja bergabung. Kemudian ya, boleh dibuka di chat Zoom dulu, Kayla dan Edsel. Nah, ini Kak Alfa tadi sudah kirimkan link ya, untuk Arwin, Izan, Bahtiar, Dennis, dan juga Adrian tadi. Nah, sekarang Kayla dan Edsel ya, bisa dibuka juga di bagian code share itu ya, yang sudah Kak Usa kirimkan. Oke, Arwin bertanya, Kak ini gambarnya boleh diganti gambar monster awal? Boleh Arwin ya. Tadi Kak Oksa ini ya, apa memberikan kode program itu sebagai referensinya. Kemudian ya, jika dirasa pada hasil output masih gambarnya ini belum sesuai gitu. Misal terlalu besar atau gambar platformnya nggak kelihatan dan lain-lain gitu ya. Jadi problemnya di ukuran dari platformnya atau ukuran dari musuhnya. Nah, itu nggak apa-apa, Arwin bisa pakai gambar yang sudah disediakan oleh platform algoritmik. Nah, seperti itu ya, Arwin ya. Ini codingannya beda atau sama-sama yang kemarin? Beda, Arwin ya. Bedanya apa? Nah, bedanya ada menang dan kalah dan juga pergerakan platform ya. Bedanya di situ, Arwin. Jadi kemarin ada tahap development. Yang pertama, kita buat tampilan aja nih, belum bisa gerak ya. Kemudian yang kedua, kita bisa buat tampilannya lebih bisa interaktif. Tapi belum ada menang dan kalah. Jadi nanti ada progresnya gitu. Ini ada ini ya perbedaannya teman-teman. Jadi kode programnya silakan pakai yang terupdate. Yang sudah Kak Osa kirim ya, yang terbaru yang ada di CodeShare. Ini yang terupdate teman-teman. Ada perbedaannya. Nah, temukan perbedaannya. Kira-kira di bagian mana ya? Teman-teman bisa pelajari dulu. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya, Arwin ya. Ini codingannya beda, udah, tadi udah kakak jawab ya. Aku izin sholat dulu, Kak. Gak sempet sholat tadi. Oke, Kayla, boleh ya. Silahkan, Kayla. Oke, nanti segera kembali ke sini ya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman siapkan dulu ya untuk persiapan proyeknya. Jadi di final dulu teman-teman. Dibikin 100% sudah selesai proyeknya gitu ya. Oke, sekarang boleh untuk share screen semuanya ya. Di sini sudah ada Adrian, oke. Danis, Bahtiar, Arwin, Edsel, dan juga Izan ya. Boleh untuk share screen ya. Nanti Kayla kalau sudah masuk Zoom juga bisa share screen lagi ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Silahkan untuk share screen ya, supaya Kak Elsa bisa memantau teman-teman dan mengarahkan jika ada kendala. Oke, sudah ada Bahtiar dan Adrian. Thank you Bahtiar, Adrian ya. Oke, selanjutnya Danis, Arwin, Izan, dan Edsel ya. Silakan untuk share screen juga supaya Kak Elsa bisa lihat progresnya ya. Untuk kode programnya Kak Elsa sudah berikan teman-teman. Jadi nanti tugasnya teman-teman hari ini adalah menyiapkan presentasinya. Kemudian, untuk bisa mempresentasikannya, kita nanti akan memahami dari awal ya, perencanaan dari proyeknya, kemudian kode programnya yang ada di sini, itu untuk apa aja. Nah, nanti pastikan teman-teman
tanyakanlah mana yang masih belum paham. Nah, itu ya. Nanti Kak Elsa akan bahas juga deh, akan kupas tuntas juga untuk penjelasan dari kode program yang terupdate ini, supaya teman-teman nanti siap untuk presentasi. Jadi nanti pastikan teman-teman ya, memahami kode program yang ada di sini. Jika masih ada yang belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke Kak ya. Nah, atau boleh searching by Google juga bisa. Sebentar Kak, tiba-tiba slide algorithmics-nya not responding. Oke, Denis, ya boleh. Kak usah tunggu ya. Thank you konfirmasinya, Denis. Nah, ini sekarang siapa lagi yang belum? Ayo, Izan, Arwin, ya, Edsel. Boleh share screen nih, supaya Kak Elsa bisa lihat progresnya teman-teman ya. Karena teman-teman minggu depan sudah masuk di tahap graduation. Jadi kita ini sangat penting teman-teman pertemuan hari ini dan pertemuan depan ya. Oke, nah seperti itu sambil Kak Elsa siapkan dulu untuk bahan presentasinya teman-teman ya. Nah, kembali teman-teman silahkan untuk memindahkan kode programnya yang ada di CodeShare, kemudian ya disiapkan pertanyaannya, mana yang masih belum paham, nah itu nanti tanyakanlah ke Kak Oksa gitu teman-teman. Ini sembari Kak Oksa habis ini akan bahas juga untuk kode program yang ada di sana ya. Oke, ini kalau teman-teman biasa menggunakan Canva, nanti kita pakai Canva aja nggak apa-apa teman-teman. Atau pakai Google Slide, nah itu juga boleh. Oke, kok punya aku nggak gerak ya Kak? Oke, Arwin, coba boleh di-share screen dulu ya. Miss, kok malah jadi kayak gini deh? Oke, coba ya Adrian. Kenapa nih Adrian? Kok aku nge-lag sih? Bentar-bentar, nge-lagnya gimana nih? Oh, ini ya, platformnya ya Kak, setiap kali press play langsung not responding. Oh, oke, oke, oke. Setiap kali klik play, that not responding. Biasanya itu karena terlalu berat ya, teman-teman ya. Boleh di-refresh dulu, Dennis ya. Yang masih not responding, boleh sambil di-refresh dulu. Ini punya Adrian ya. Dennis boleh sambil di-share screen ya, supaya kau bisa lihat progresnya Dennis. Not respondingnya ada di mana gitu, kendalanya. Oke, Banget oke. nih. Oke, ini bagaimana, Bentiar? Oke, ini Dennis sudah share screen ya. Oke, coba di-play dulu ah, Dennis ya. Darwin sudah share screen juga, thank you. Coba di share screen dulu, Dennis. Di play, sorry. Di play dulu. Kita play, masih not responding atau sudah bisa? Oke, saat kita play, masih belum muncul? Oke, ditunggu dulu, Dennis. Ya. Oh ya, belum muncul nih. Oh, ini ya, lama tidak tersedia. Tunggu saja. Klik tunggu. Dennis bisa klik tunggu ya untuk menunggu ininya. Atau Dennis bisa copy linknya lagi, buka di tab baru. Ya, Dennis bisa copy link ini, kemudian diklik tanda plus ini. Nah, ini kita buka di new tab. Oke, gitu ya, Dennis ya. Boleh coba dulu. Nih, sambil Kak Elsa keliling. Punya Adrian sepertinya bolanya ini tidak bisa ini ya. Belum bisa kena platformnya. Agak nge-lag. Pergerakannya masih agak nge-lag ya. Oke. Coba Adrian, gambarnya itu berapa ini? Filenya berapa, besarnya berapa? Coba kita lihat. Besar file dari ini ya, file gambarnya. Mm-mm. Oke, dia nge-like-nya di mana aja nih Adrian? Ini misalnya ke nomor 6 kan Kak? Bentar, Adrian spread-nya malah aneh.
Lalu ini disalin ke share screen ulang. Bentar share screen ulang. Oke, Adrian share screen ulang ya. Iya betul, Arwin. Disalin ke nomor 6 ya. Yang ini judulnya Arkanoid. Arkanoid Game. Oke, gitu ya Arwin ya. Punya Dennis masih not responding ya? Oke. Dennis kalau masih not responding, linknya di copy dulu ya. Kemudian Dennis bisa keluarkan, ini di close dulu saja ya. Di close secara keseluruhan. Nah, kemudian kita buka Google Chrome dari awal lagi ya, Dennis ya. Nah, ini karena sepertinya masih ada kendala punya Dennis. Oke, punya Arwin sudah ya. Oke, coba di play dulu Arwin. Punya Adrian filenya. Oke. Nggak terlalu besar juga ya sebenarnya ya. Oke, Mbak Adrian. Hmm, nggak bisa digerakin punya Arwin. Oh ini, Arwin bisa klik platformnya dulu ya. Caranya klik platformnya dulu. Platform itu yang mana? Yang warnanya kuning. Jadi waktu kita play, kita klik dulu yang warnanya kuning itu di layar. Terus kita gerakinnya bisa pakai huruf A dan D, tombol huruf A dan D ya, yang ada di keyboard. Oke, gitu ya Arwin ya. Coba Arwin play ulang. Di stop dulu. Cara stop yang mana? Yang warnanya pink ini ya. Kemudian kita play lagi. Kemudian kita klik yang warnanya kuning, Arwin. Oke, klik dulu, bisa. Sudah diklik. Lalu digerakkan langsung ke arah kanan dan kiri. Setelah diklik, langsung digerakkan pakai keyboard. Masih belum bisa. Oh, yang gerak malah ini ya. Bentar, ini Arwin pakai Google Chrome apa bukan? Oh, Arwin coba minta tolong dibuka pakai Google Chrome aja ya. Ini sepertinya bukan Google Chrome nih, search engine-nya Arwin. Nah, biasanya ada kendala kalau pakai Edge nih. Oke, gitu ya Arwin ya. Untuk Adrian, gimana nih Adrian? Coba di play lagi. Bahtiar, Bahtiar sudah bisa? Oke, Bahtiar udah bisa ya ini ya. Sudah muncul ya. Oke, berikutnya nih Bahtiar. Kalau sudah, silahkan dipahami dulu ya untuk fungsi-fungsi dari kode program yang ada di baris 1 sampai 125 ya, Bahtiar ya. Oke, untuk Edsel, bagaimana nih Edsel? Kalau saya mau tanya progresnya Edsel, kemudian siapa lagi? Izan, ya. Bagaimana nih Edsel dan Izan? Boleh disampaikan di chat Zoom ya. Kalau ada kendala boleh disampaikan. Karena ini nanti teman-teman supaya bisa ya mengerjakan dengan lancar. Seperti itu. Untuk kode programnya tadi sudah dibuka Edsel dan Izan ya. Yang ada di chat Zoom ya. Boleh dibuka yang ada di code share. Oke, Arwin, coba kita play lagi Arwin. Ini Arwin. ketika hakimnya pakai apa, Pak? Pakai mouse atau pakai di keyboard? Cara menggerakkannya kita pakai keyboard, pakai huruf A dan D ya. D untuk ke kanan, A untuk ke kiri, atau pakai ke kanan kiri yang ada di keyboard itu juga bisa, Arwin. Oke, coba. Nggak bisa ini, Kak. Ini kuning-kuningnya ini kan? Yang ini kan? Iya, betul. Untuk kode programnya coba kita scroll ke bawah dulu, Arwin. Kita lihat ya. Oh, ini Kaila sudah kembali nih sepertinya. Oke, thank you Kaila. Boleh di share screen ya. Oke, scroll ke bawah lagi Arwin. Sampai bawah. Ini yang berapa baris nih? Nah, coba scroll ke bawah lagi Arwin. Maksimal berapa baris di sini? Lagi, scrollnya ke bawah. Enter. Iya ini Arwin. Coba Arwin ya. Untuk kode program yang ada di code share, silahkan pindahkan di sini. Tapi secara keseluruhan. Jadi yang sebelumnya silahkan dihapus dulu Arwin ya. Yang sudah ada di situ, Dari mana? dihapus semuanya. Ini kelas area ini.
Iya, Arwin. Ini sepertinya punya Arwin ada yang kelebihan ya. Ada yang kelebihan pada Kayak gini dah. coba Arwin klik dulu yang warnanya pink untuk stop. Nah, ini udah. Oke, coba sekarang Arwin buka code share yang Kak Osa kirimkan ya. Oke. Yang tadi, Iya, yang baru saja. Ini Kak Osa kirimkan lagi deh linknya. Bentar ya, Arwin ya. Oke, tunggu oh sebentar. berarti ini salah. Tak hapus lagi atau enggak? Iya, dihapus semua saja dulu, Arwin. Nah, ini Kak Osa kirimkan link Oh iya. lagi. Oke, sudah dihapus semua. Kalau sudah semuanya, caranya gimana cara hapus semuanya? Bisa klik Ctrl A di keyboard ya. Klik Ctrl A, Udah hapus semua. kemudian delete. Iya, kita hapus semua dulu. Lalu kita pindahkan kode program yang ada di CodeShare. Nah, ini. Oke, seperti itu ya untuk Arwin ya. Ini kalau sambil keliling lagi. Untuk Kayla, bagaimana Kayla? Coba boleh di-share screen lagi ya. Ini maksudnya Ada dipindahinnya gimana, Kak? Maksudnya dipindah dipindahin apanya? Oh, disalin. semuanya di copy lalu dipaste di yang tadi ya, yang ada di milik punya Arwin. Oke. Oh ya, benar, Kak. Nah, lalu dipindahkan. Oke, sudah bisa Kayla? Oke, sudah bisa ya Kayla ya. Pindahkanlah di sini Ini Arwin. disalin, Tapi yang lain dihapus dulu. disalin ke nomor 97. Ya, dihapus semua dulu Arwin, kode program yang ada di sini. Karena nanti akan double-double ya. Jadi nanti nggak muncul outputnya. Oh, yang kemana? Iya, yang kemarin dihapus dulu saja Arwin, semuanya. Oh, yang ini ya, dari 98 Mm-mm. ini. Iya, 96. iya itu Oh iya. double-double dia. Oke, gitu ya Arwin ya. Jadi tadi dia Oke, juga Kak. bisa gerak, iya. Oke, Arwin boleh dilanjutkan. Kayla sudah berhasil ya? Oke, kalau sudah, ya. Nih Adrian, bagaimana Adrian? Sudah bisa juga? Coba kita play lagi Adrian. Kalau kamu mau tahu lagi, oke, ke atas. Oke, dia bisa memantul ya. Dia kalah ketika apa nih, milik Adrian? Ketika di belakang platform. Oke, ya betul ya. Kalau ada di belakang platform. Oke, Adrian, ini sepertinya sudah mendingan ya sekarang ya. Sudah lebih bisa geraknya lebih cepat ya, nggak nge-lag lagi ya. Oke, Adrian, susah Kak, di Kak punya saya, Kak. Gak bisa digerakin. ya, tunggu sebentar. Arwin boleh hapus dulu semuanya ya. Dihapus semuanya sudah atau belum tadi? Udah yang basic doang. Udah? Diganti Arwin, karena kode programnya ini kan terupdate ya. Oh iya, Kak. Iya, dihapus Oh semua. ini dihapus semua ya, yang dari mode plugin ini. Ya betul, semuanya. Kemudian Oh sampai bawah. kode program yang baru. Nah, kode program yang baru itu Oh iya, iya, iya. lengkap. Ya. Jadi kode program yang ada di sistem sudah sangat lengkap ya. Dimulai dari import file game dan lain sebagainya sampai akhir. Oke, gitu Arwin. Jadi saya boleh dilanjutkan. Kayla sudah, Adrian sudah juga. Bisa diprediksi karena saking besarnya. Iya, Adrian. Karena kemarin milik Adrian ini pixelnya lebih gede ya. Oke, nggak apa-apa Adrian. Tapi dia sudah bisa lebih cepat pergerakannya nih daripada tadi ya. Gitu. Oke, Bestian juga sudah bisa. Kayla sudah, Adrian sudah, Arwin lagi proses. Danis, Izan, dan Excel bagaimana nih, teman-teman? Kalsa mau tahu kabarnya dulu sebelum kita mulai. Izan sudah. Oke, good job Izan. Excel dan Danis bagaimana nih? Kak Oka harus tahu perkembangan teman-teman dulu ya. Kalau sudah baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Saya platformnya nggak kelihatan, Kak. Oke, Bahtiar boleh di-share screen dulu ya. Beneran masih nggak bisa, Kak. Oke, Danis, Bahtiar masih ada ini ya, kendala ya. Oke, untuk Excel bagaimana nih? Danis, Bahtiar ada kendala. Izan sudah oke. Excel, saya platformnya nggak oke. Excel, aman ya. Bentar ya.
Edsel, Danis, dan Bahtiar, Kak Oksa akan bantu satu persatu. Nah, sembari Kak Oksa membantu teman-teman yang masih ada kendala, ya, yang sudah bisa seperti seperti, oh ini, tadi Bahtiar masih ada, nggak kelihatan ya? Oke, oke, oke. Bahtiar masih belum bisa berarti Adrian. Kemudian siapa lagi? Kaila ya. Adrian dan Kaila kalau sudah boleh dipahami dulu kode programnya ya. Untuk Arwin boleh diselesaikan. Nah, sembari Kak Oksa bantu satu persatu dulu. Mulai dari Excel dulu ya. Nih, sepertinya Kak Oksa belum pernah lihatnya Excel. Coba Excel boleh dibantu untuk share screen dulu. Excel sudah direct message. Oke, boleh di-share screen dulu ya Excel ya. Kita akan bantu Excel dulu. Oke, Danis juga boleh di-share screen dulu. Danis dan Excel ya. Oke, Danis. Oke, Excel ya. Nih, bentar. Lagi on proses. Oke, Excel. Ini sudah kelihatan share screen-nya. Sekarang Excel boleh di running dulu. Di running. Di play, di play. Oke. Nah, udah bisa. Cara ngerainnya sekarang coba Excel klik platformnya. Ya. Klik dulu platformnya pakai mouse ya. Kemudian setelah diklik, sekali kita gerakkan. Nah, pakai arah kanan kiri. Sudah bisa ya, Excel ya. Oke, good job Excel. Nah, seperti ini Excel. Dia kalau ada di belakangnya platform yang warna kuning, bolanya nanti akan nggak bisa gerak. Jadi nanti dia akan kalah ya. Nah, jadi nanti Excel kalau mau main ulang ya, ulang bisa diklik stop lalu play lagi. Nah, jadi caranya klik stop yang warna pink, kemudian kita play ulang. Gitu ya, Excel ya. Coba diklik play lagi nih, Excel. Tapi overall ini punya Excel sudah oke ya, sudah bisa jalan ya kode programnya ya. Oke, good job Excel, sudah bisa. Nah, selanjutnya Excel bisa memahami kode programnya dulu ya. Jadi tugasnya sama seperti Kayla dan juga Adrian. Excel silahkan dipahami dulu dari kode program baris satu sampai terakhir ya. Nanti silahkan disiapkan pertanyaannya kalau ada pertanyaan ya. Gitu ya Excel ya. Good job Excel. Lanjut lagi. Kak Uksa mau ke Danis sekarang. Coba Danis kendalanya di mana nih? Kak Uksa mau tahu. Beneran masih nggak bisa Kak? Oke, coba di ini ya. Kita play dulu Danis. Kak, tadi yang dihapus itu apa ya? Arwin boleh dihapus seluruh kode program yang ada di laboratori. Jadi dikosongkan dulu ya. Arwin boleh dikosongkan dulu kode programnya. Jadi laboratorinya masih kosong nih ya. Terus kita ganti dengan kode program yang ada di CodeShare. Gitu ya Arwin ya. Nah, nanti kalau masih ada kendala, Arwin boleh share screen lagi. Nanti Kak Elsa ke tempat Arwin, gitu ya. Ini sambil Kak Elsa bantu Denis dulu. Oke, coba kita play dulu Denis. Ya, apakah sudah bisa? Oke, sudah. Tapi belum muncul. Tidak ada ini ya, error ya. Coba kita cek dulu untuk kode programnya Denis ya. Dari baris satu sampai bawah. Masih not responding. Wah, ini masih ada kendala dari ini ya. Anda dapat menunggu sampai halaman menjadi responsif atau keluar dari halaman. Oh, oke, Denis. Ini sepertinya ada kendala milik Denis. Nah, kalau begitu, Kak Elsa akan bantu Denis untuk akses dari ini ya. Dari sini ya, coba. Ini, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar, Denis. Denis sekarang boleh lihat share screen-nya dari Kak Elsa dulu ya. Oke, kita lihat dulu progresnya Danis. Danis. Progres ya, kita lihat dulu progresnya Danis.
Game Arkanoid. Oke, teman-teman. Dan Miss ya, ini kalau saya bantu cek dulu. Sepertinya milik Dennis tadi kode programnya ini ya belum bisa muncul karena problem dari ini device. Kayaknya dia agak nge-lag gitu. Nanti Dennis bisa refresh dulu laptopnya ya. Atau Dennis bisa, ya biasanya di refresh itu Dennis ya. Kadang punya Kalsa sering kayak gitu juga. Nah, penyebabnya biasanya kalau Kalsa terlalu banyak buka tab ya, atau komputernya seharian habis dipakai gitu. Jadi laptopnya agak nge-lag dikit. Nah, jadi dia biasanya Kalsa refresh gitu. Nah, ini ya Denis ya, coba Kalsa bantu play dari sini. Oke, masih belum bisa sepertinya. Masih belum bisa muncul ya. Kita lihat dulu. Oh iya sama. Page unresponsive. Oh, berarti bukan karena device-nya Dennis nih, tapi karena unresponsive-nya sama nih punya. Ini juga belum bisa. Tapi punya yang lain sudah clear ya. Oke, no problem Dennis ya. Dennis bisa coba buka ini aja. Kalau buka laboratori, tapi aduh harus nyiapin filenya juga sih. Coba kita klik dulu ya. Kita bisa download nggak ya file gambarnya dari sini? Bentar, Denny. Sepertinya masih ada problem di sini ya. Unresponsive juga sama. Kalau kita cek yang lain coba. Ini mirip Excel ya. Coba kita buka punya Excel. Masih loading. Atau internetnya ya. Tapi lancar nih sepertinya internetnya. Coba kita, oh ini bisa punya Excel. Kita centang. Oke. Kemudian kita play. Nah, ini bisa. Oke, coba Denis, Kak Alfa mau tanya dulu, punya Denis tadi gambarnya, kode programnya pakai yang ada di sini atau upload sendiri, Denis? Nah ini ya, bold.png, kemudian platform.png. Ini menggunakan nama-nama file yang sudah ada di platform Algorithmics nih, seperti punya Excel. Coba. Cara biar gambarnya kecil tuh berapa piksel ya, Kak? Kalau mau mengatur gambarnya supaya kecil ya. Kalau ini kan keseluruhan keseluruhan 500 piksel ya, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini. Jadi kalau di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya 10 gitu ya. 10 objek berarti 50 piksel satunya. Jadi bisa di bawah 50 piksel, Kayla. Bisa 30 kali 30 piksel ya. Atau 25 kali 25 piksel. Nah, gitu ya, Kayla ya. Jadi kita pakai ukuran segitu untuk satu objeknya. Tergantung dari jendelanya, ukuran jendelanya. Oke, good job, Kayla. Nah, seperti itu, Dennis. Nih, coba. Ini punya udah saya ganti semua jadi awalnya sih Kak yang udah disediain sama Algorithmics. Oke Denis. Berarti sudah dicoba untuk nyediain pakai yang ada ya. Oke coba tunggu sebentar. Ini selain Denis apakah ada yang mengalami kendala juga? Unresponsive page teman-teman. Nah ini sepertinya tadi Salva ketika buka milik Denis juga unresponsive. Oke, punya Arwin juga unresponsive juga ya, sama ya. Oke, bentar ya teman-teman ya.
Oke, punya Arwin nggak bisa digerakin lagi. Tunggu sebentar, teman-teman. Oke, kalau begitu kita buat ini aja ya. Habis ini kita buat untuk presentasinya. Nah, jadi teman-teman ya, Salsa mau kasih opsi dulu nih teman-teman. Untuk presentasi minggu depan, apakah ingin presentasi satu persatu atau teman-teman presentasi ini bareng-bareng ya. Jadi kayak kita bikin grup gitu. Terus nanti kita presentasinya grup by grup. Salsa mau kasih opsi dulu ke teman-teman ya. Salsa stop share dulu. Nah, untuk presentasinya teman-teman gimana nih? Mau by group ya, dibuat grup atau satu persatu teman-teman? Bebas Kak, tergantung yang lain aja. Oke, Danis bebas. Oke, teman-teman, coba ada yang mau berpendapat lagi? Danis bebas. Adrian, Danis, Arwin, Kayla, Bahtiar, dan Izan. Oke, Kayla ngikut. Ikut saja. Oke, ikut aja nih. Pada ngikut nih. Oke, kalau begitu, ini ya teman-teman ya, yang masih ada kendala tadi seperti punya Denis ya. Oke, karena Denis masih ada kendala, terus siapa lagi yang ada kendala? Yang masih ada kendala untuk ini teman-teman, karena kendalanya bukan karena kode programnya ya, tapi kendalanya karena page-nya unresponsive tadi, tidak bisa respon ya. Jadi kendalanya bukan kendala kode program, tapi kendala teknis. Oke. Nah, karena punya Dennis tadi masih ada kendala teknis ya. Kalau punya tadi yang masih ada kendala siapa lagi teman-teman? Dari kode programnya Arwin ya. Coba Arwin, kau semua mau lihat dulu. Koreksi, iya boleh Arwin. Coba kita play lagi Arwin. Nah, sekarang Arwin klik ini platform yang warna kuning. Ini sudah bisa nih. Ini tadi seperti punya Excel. Coba Arwin klik dulu ya, kita play. Setelah kita play, kita klik platform yang warna kuning Arwin. Oke, setelah diklik kita gerakan pakai keyboard yang ada di gerakan ke arah kanan kiri atau huruf A dan D. Arwin bisa pakai gerakan ke arah kanan kiri yang ada di keyboard ya, tombol kanan dan kiri. Ya, left and right. Coba Arwin, kita play lagi. Ini kalau saya sambil cek dulu juga deh di sini. Milik Arwin. Oke. Nanti pukul 17 kita ini ya teman-teman ya, kita usahakan bisa mulai untuk persiapan presentasinya. Jadi bikin slide PPT. Oke Arwin, boleh diklik yang ini, yang platformnya. Sudah bisa? Masih belum bisa? Oke, coba ya. Tak usah cek dari sini deh. Bentar ya Arwin ya. Ini gerakannya. Sepertinya juga nggak kelihatan nih sama case-nya tadi. Ini kalau usah perkecil deh ukurannya. Ah, udah bisa Arwin. Udah bisa gerak ini. Jadi caranya Arwin bisa klik tombol ini ya, platformnya. Jadi caranya seperti ini Arwin. Coba kalau saya share screen, Arwin lihat share screen-nya kalau saya ya. Oke. Ini pekerjaan milik Arwin. Kau usah lihat dari platform ya. Nah, jadi di sini kita play dulu Arwin. Ya, play. Ketika kita berhasil play, selanjutnya adalah ya, kita klik dulu platformnya yang warna kuning. Kalau gitu ya, kalau udah, kita gerakan ke kanan dan kiri pakai keyboard. Nah, ini dia. Dia bisa gerak. Coba kita play ulang ya, kita mainkan lagi. Klik dulu ini platformnya, lalu kita gerakan. Nah, itu dia. Kayak gitu ya Arwin ya. Udah bisa gerak nih punya Arwin.
Oke, Arwin, caranya seperti itu. Coba Kak Alfa stop share lagi. Arwin bisa share screen lagi. Tapi overall sudah bisa gerak nih punya Arwin ya, sudah bisa dimainkan. Pakai mouse sama touchpad sama aja kan? Iya betul. Kak Alfa ini juga pakai touchpad ya, pakai trackpad nih. Gitu. Jadi Arwin bisa pakai touchpad, bisa pakai mouse sama aja ya. Kalau pakai laptop berarti pakainya touchpad gitu. Oke, gitu Arwin sudah bisa gerak. Ya Kayla udah, Adrian juga udah. Oke. Dan jangan lupa teman-teman ya, nanti kita akan buat presentasinya. Oke, lalu siapa nih? Ada yang sudah pernah ini teman-teman share projectnya teman-teman di community ya. Jadi di-share gitu. Ada yang sudah pernah teman-teman? Kak, nggak bisa ini. Arwin tadi sudah bisa loh. Ya, Kak Oka tadi coba mainin punya Arwin udah bisa gamenya. Game buatan Arwin sudah bisa. Coba play lagi Arwin. Kita play lagi ya. Play lagi ulang. Kemudian kita klik platformnya sekali, lalu digerakkan pakai keyboard Arwin. Gerakinnya pakai ini ya, tombol arah kanan dan kiri atau huruf A dan huruf D. Oke, ini Adrian menjawab ini. Miss, saya pernah bikin game tebak negara. Wah, mana tuh linknya Adrian? Sudah pernah di-share di community, Adrian? Kalau sudah pernah, linknya boleh di-share di sini ya, Adrian ya. Ini supaya teman-teman bisa sambil komen-komen nanti di sana gitu, sambil berinteraksi. Gak tahu sih. Oh, Adrian ini udah pernah buat di mana, Adrian? Di laboratoria. Nah, itu nanti boleh di-share ya, Adrian ya. Bisa di-share di community. Oke, udah selesai. Udah bisa ya? Oke, Arwin, good job. Nah, tadi yang masih belum bisa, ini bisa disalin ke Visual Studio Code kah? Bisa, Arwin ya. Jadi kita bisa di save file PY ya, .py itu untuk extension Python. Nah, kemudian bisa di copy juga bisa. Arwin nanti bisa pakai Visual Studio Code. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk siapa lagi nih teman-teman? Ya ampun nyari gambar enemy-nya kegedean semua. Iya Kayla, bisa pakai ini ya. Kemarin Kak Oksa ngerekomendasiin link. Linknya tentang ini. Bentar. Tadi sepertinya Adrian juga udah pakai itu. Pixel art. Nah, ini dia. Nanti Kayla kalau pengen masih coba-coba lagi nih, masih pengen eksperimen ya, bisa pakai ini, pixel art teman-teman ya. Kak, ajarin cara download Pygame di Visual Studio Code dong, hehehe. Oke, iya Erwin, nanti itu Kak usahain ya, ajarin kalau waktunya udah ini ya, udah bisa gitu. Nih nemu ada LY bisa tebak nggak? Maksudnya gimana nih Adrian? Udah nemu ya Adrian? Coba-coba. Oh, bisa tebak nggak? Oke, oke. Ini Adrian ya, kalau saya mau lihat. Petunjuk, negara yang memiliki piramida terkenal. Apa tuh teman-teman? Negara yang memiliki piramida terkenal nih, punya Adrian. Gamenya udah ada teman-teman. Negara manakah? Piramida apa tuh? Egypt. Kang sangat terlalu banyak tahu negara-negara nih. Yang punya piramida terkenal, apa ya? Ini ikon negara atau gimana tuh, Adrian? Hmm. Mesir sih. Oh iya, piramida. Iya betul. Mesir, Mesir. Betul. Oke, Adrian ya. Gamenya udah bisa jalan ya. Good job, Adrian. Nah, ini boleh di ini ya, di-share. Caranya sudah tahu belum? Cara publish di community. Nanti kita ini ya, kasih kasih cari ini ya, aksesnya ya. Kasih caranya ya. Kayaknya ada yang lain. Terus apa nih? Cuman aku lupa. Oke, Adrian. Ya, nanti teman-teman boleh ini publish di community ya, gamenya ya. Terus nanti saling komen. Linknya nanti di-share gitu di grup. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu deskripsi dan publikasi diklik dulu, Adrian. Lalu di Hall of Fame. Nah, ini Hall of Fame. Kemudian share. Kita klik share. Nanti gitu ya, dikasih deskripsi dulu, lalu kasih nama dulu. Nah, nanti kita klik itu. Oke, teman-teman ya, karena sudah pukul 17 ya. Nanti untuk Denis, kalau masih ada kendala, nanti bisa ini ya, chat personal ke Kak Oksa ya, Denis ya.
Nah, kemudian hari ini kita akan persiapkan dulu, kita akan persiapkan untuk presentasinya. Nah, dalam bentuk file PPT. Jadi, nanti Kak Oksa akan kirimkan ya contohnya. Jadi, di sini ada apa aja. Oke, kita akan seragamkan ya, teman-teman ya, untuk presentasi project. Nah, sekarang teman-teman bisa dibuka dulu canva.com deh. Kita pakai Canva aja ya, teman-teman ya, supaya lebih gampang. Oke, nah ini linknya sudah kau usah kirimkan di chat Zoom. Sekarang Adrian, Danis, Arwin, Kaila, Bahtiar, dan juga Iza, silakan bisa dibuka ya link yang sudah kau usah kirimkan. Itu ada canva.com. Oke, ada tebakan lain juga bisa random BTW. Oke, Adrian. Wah iya, Adrian berarti pakai modul apa saja waktu itu? Pakai random ya, modul random, terus modul apa lagi Adrian? Keren tuh teman-teman ya, bisa nanti di ini dikembangin lagi gamenya. Oke, kalau sudah dibuka Canva-nya ya, nah sekarang teman-teman bisa klik pada bagian presentation. Nah, diklik pada bagian presentation. Nah, siapa nih yang sudah pernah pakai Canva, teman-teman? Jadi di sini kita bisa membuat presentasi. Saya, oke, Adrian sudah pernah. Aku, saya, oke, berarti sudah sangat familiar ya, teman-teman ya. Nah, bagi yang belum familiar, nggak apa-apa, no problem. Jadi itu sangat mudah untuk beginner friendly ya. Jadi mudah untuk kita pakai gitu, tools yang ada di Canva. Jadi tampilannya itu sangat sederhana. Jadi nanti yang belum pernah pakai Canva ya, jangan khawatir karena tampilannya sangat mudah untuk dipahami. Jadi teman-teman bisa langsung akses saja Canva-nya. Nah, jangan lupa login dulu, bisa pakai Google ya. Teman-teman bisa login dulu. Aku pakai Canva buat bikin intro YouTube. Wih, keren banget ya Adrian ya. Udah pakai Canva-nya bikin intro YouTube-nya nih. Keren ya. Nanti bisa share tutorialnya tuh Adrian ya, calon calon YouTuber. Oke, good job. Nah, berikutnya teman-teman bisa dibuka Canva-nya. Kalau udah, silahkan pilih template-nya. Nah, gimana cara cari template-nya? Oke, ini kalau saya akan bagi tutorialnya. Canva.com. Nah, kalau sudah diakses canva.com ya, di sana. Oke, bikin sendiri boleh nggak? Boleh banget, Kayla ya. Bikin template-nya sendiri boleh ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat sendiri atau pilih template yang sudah disediakan dari Canva. Jadi nanti banyak sekali teman-teman di sini. Agak nge-lag tumben. Oke. Ya. Jadi kalau terlalu banyak tab teman-teman ya, boleh sambil ditutup yang tidak terpakai ya. Karena nanti dia akan nge-lag gitu. Oke, ini Kak Osa kasih contoh dulu untuk kanvanya. Ini Kak Osa terlalu banyak kanva juga nih. Kak Osa tutup dulu tabnya. Oke, udah. Nah, ini Kak Osa mau kasih tutorialnya dulu ya. Jadi, nah ini. Teman-teman nanti kalau sudah akses Canva, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, udah kelihatan atau belum nih teman-teman? Canvanya. Udah kelihatan ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa klik ini. Mana ya? Presentation yang warnanya orange. Nah, di sini ya ada warna orange presentation. Kita klik aja teman-teman. Tuh ya. Kita klik presentation. Nah, nanti akan diarahkan pada bagian tampilan editing. Nah, kita ngerjainnya di sini teman-teman ya. Bagian editing. Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini, nah ini kayak kertasnya nih, kalau kita mau bikin desain gitu ya. Bikin desainnya, ini udah ada kertas putih lembar putih. Nah, selanjutnya kita mau pilih template-nya dulu. Atau mau menambahkan teks dan juga menambahkan gambar. Nah, gimana caranya? Kalau kamu kasih tutorialnya dulu nih. Mungkin ada yang sudah bisa ya. Nah, yang masih beginner, nah sambil kalau kasih tutorialnya aja supaya teman-teman lebih gampang gitu ya. Oke, jadi di sini ada bagian desain, kemudian elemen, lalu ada teks, brand, upload, dan draw.
Jadi, teman-teman bisa gunakan desain ya untuk memilih template. Oke, ini masih on proses. Nah, jadi di sini ada bagian desain. Nah, ini banyak sekali template-template PPT-nya. Nah, teman-teman bisa pilih yang tanpa tanda warna kuning seperti ini ya. Nah, kalau ada Pro, itu artinya dia berbayar, teman-teman. Jadi, supaya kita bisa pakai ya, bisa download secara utuh, nantinya teman-teman pastikan pilih objek, pilih template yang tidak Pro ya. Nah, atau kalau mau berlangganan dulu juga bisa. Nah, tapi supaya lebih mudah nih, kita cari misalnya game gitu ya, template game. Nah, kita cari di sini topiknya game. Nah, nih banyak sekali pilihannya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu ya yang menurut teman-teman menarik. Yang mana nih? Misalnya yang tidak ada tanda pro-nya ya. Ini game night. Ini menarik ya. Lalu trivia quiz ini juga menarik. Lalu kalau nggak mau ini game bisa cari yang lain teman-teman. Misal ada yang nggak sesuai nih. Cari lagi coding misalnya gitu ya. Kita lihat. Nah itu banyak sekali opsinya. Jadi teman-teman kalau lebih suka yang warnanya gelap-gelap terus ada ini ya shine in the dark gitu. Nah ini ada coding tuh ada programmer tuh lalu ada robot juga pengen yang gambar ada robot-robotnya kita cari robot. Nah ini dia di sini juga banyak sekali pilihannya ini kalau saya sering banget ya pakai yang project ini coding yang pakai robotnya. Nah ini lebih menarik teman-teman tuh banyak sekali ya pilih yang tidak pro. Kemudian selain robot apa? Teknologi. Nah, nih, saya kasih tipsnya ya, supaya teman-teman bisa nemuin template dengan gampang ya. Nah, ini kalau teknologi kayaknya lebih ini ya, formal gitu. Kalau teman-teman pengen yang bergambar-gambar, mending Kak Alsa saranin kayak robot, game, coding gitu, lebih menarik. Nah, itu lebih colorful gitu. Nah, contohnya, Kak Alsa mau pilih yang ini deh. Nah, misalnya, kita lihat ya. Oke, kita klik. Nah, ini caranya kita klik. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan slide ya yang ada di sini. Caranya gimana? Nih ya, kita klik tanda plus. Nah, ini untuk slide kedua. Kita pilih template untuk slide kedua. Misalnya yang mana? Yang kedua misalnya introduction. Nah, ini bisa. Nah, nanti kalau mau tambahkan slide lagi, bisa diklik lagi tanda plus ya. Oke, bisa dipilih mau nomor berapa ya. Kemudian nanti teman-teman bisa edit tulisannya. Nah, di sini sudah ada. Klik dua kali aja. Double klik. Nah, lalu kita edit ini ya. Misalnya judul. Judul presentasinya nanti apa? Nah, nanti teman-teman silahkan. Bisa diedit ya tulisannya ya. Kemudian kalau teman-teman nggak mau ada tulisan studio Shotway-nya ini, kita delete ya. Hapusnya gampang banget. Teman-teman tinggal klik delete pada keyboard atau backspace. Oke, nah itu akan terhapus. Atau juga bisa pakai yang ada di sini. Ada gambar penghapus ini ya, for delete. Nah itu. Kalau teman-teman nggak suka gambar ini, misalnya mau cari gambar lain selain ini, nah caranya gimana? Kita klik pada bagian elemen, teman-teman ya. Kita klik pada bagian elemen ya. Kemudian, nah di sini banyak sekali objek-objek yang bisa teman-teman tambahkan. Nah ini ya, misalnya mau cari gambar apa ya? Game yang berkaitan sama game. Kita cari coba apakah ada. Nah, ini dia. Misalnya gambar stick game atau gambar ini ya desain-desain game. Ini banyak sekali. Jadi teman-teman bisa pilih. Wah, ini ada game, lalu ada start. Tuh. Banyak sekali pilihannya. Misalnya kalau apa pengen ini deh, gambar stick game. Nah, jadi kita tambahkan di sini. Nah, gimana kok besar sekali? Nah, kita bisa atur. Ini caranya, dikecilin. Ya, kita tarik. Oke, kayak gitu. Terus misalnya aku nggak pengen yang horizontal, pengen yang agak ini muter dikit. Nah, jadi kita geser. Nah, misalnya kayak gini. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sedikit tutorial untuk desain PPT-nya. Nah, ini lebih menarik ya kalau teman-teman pakai Google Slide atau PowerPoint biasanya itu kan ini ya sangat formal banget. Nah, kalau ini lebih menarik karena kita bisa nambahin gambar-gambar yang lebih seru gitu. Tuh. Ya, lebih colorful.
Oke, teman-teman. Nah, itu sedikit tutorial untuk desain di Canva. Nah, berikutnya Kak Osa akan berikan ya, poin-poin apa saja yang perlu ditambahkan. Nah, jadi nanti teman-teman ya, kita akan beri judulnya dulu. Yang pertama ya, jadi slide pertama kita beri judul presentasi project. Nah, jangan lupa dikasih nama ya. Kemudian kasih nama judul gamenya. Gamenya apa namanya? Arkanoid ya. Nah, jadi nanti kasihlah teman-teman kasih judulnya, kemudian nama teman-teman sendiri. Kemudian ya, setelah judul, oke, yang pertama adalah judul ya. Udah clear ya? Nah, yang kedua adalah tujuan dari project. Nah, jadi tujuannya teman-teman membuat game ini untuk apa? Nah, itu ya. Jadi sambil Kak Oksa buatkan dulu. Bikinnya satu saja atau beberapa, Kak? Buatnya satu project aja, game Arkanoid ini yang tadi teman-teman sudah buat ya. Game Arkanoid saja. Jadi untuk slide-nya nanti menyesuaikan ya teman-teman ya. Tidak usah banyak-banyak. Misalnya maksimal 10 atau 15 ya. Nggak usah sampai banyak-banyak, nggak apa-apa teman-teman ya. Biar lebih simple. Nah, jadi yang pertama ya, Kak usah kasih di chat Zoom deh. Judul. Lalu yang kedua, tujuan proyek. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ada file program, ada file grafis. Nah, teman-teman silahkan sajikan ya. Jadi teman-teman kemarin menyiapkan sprite apa saja di sana. Nah, kita jelaskan. Jadi nanti nomor 3, sprite-nya. Nah, ini kita jelasin tampilannya dulu deh. Tampilan gitu ya judulnya. Kita buat tampilan. Nah, tampilannya tersebut kita buat apa saja dijelaskan. Ukuran jendela, ya. Jendelanya misalnya 500 kali 500 pixel ya kemarin ya teman-teman ya. Kemudian warna background. Nah, selanjutnya apa lagi? Sprite. Nah, ini teman-teman silakan jelaskan di slide yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagian fungsional ya. Bagian fungsional aja. Fungsional. Nah, jadi kalau teman-teman nih kemarin sudah nambahin ini ya, kita berpacu pada ini aja teman-teman. Pada mind map ya. Nah, jadi nanti ada bagian judul ya, game Arkanoid, lalu kasih namanya teman-teman, lalu yang kedua tujuan proyeknya. Nah, misalnya bebas ya teman-teman ya, proyeknya ya. Misalnya membuat game ini karena apa? Nah, itu teman-teman silahkan jelaskan ya. Kemudian bagian fungsional ya, teman-teman silahkan jelaskan juga. Jadi ada kontrol platform ya. Nanti silakan screenshot dari tampilan gamenya teman-teman ya. Nah, nanti kalau masih ada yang terkendala untuk screenshot ininya, tampilannya seperti punya Denis tadi ya, masih ada kendala, nanti boleh chat ke Kak Alsa. Nanti Kak Alsa berikan gambarnya ya. Kak Alsa akan kirimkan untuk bantu screenshot gitu. Platform ya. Kontrol platform, kemudian gerakan bola, dan juga tabrakan. Nah, atau tumbukan aja gitu. Halo Kak, saya Arwin ini pakai HP saya. Oke Arwin, ya boleh. Nah, sepertinya tadi ada kendala ya Arwin ya. Oke, it's okay Arwin. Nah ini ya, selanjutnya kita tambahkan bagian fungsional. Nah, kemudian selanjutnya ya, kalau sudah di bagian fungsional, oh laptopnya lagi dicas ternyata. Boleh Arwin. Oke, thank you konfirmasinya Arwin. Lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kasih, nah ini fitur khas dari project ini ya. Jadi teman-teman nanti jelaskan, di situ tuh ada sprite apa saja ya. Ada enemy, bola, dan juga platformnya. Kemudian teman-teman bisa jelaskan dari sprite tersebut. Lalu habis itu Kak Elsa mau kasih ini deh. Nah, ini aturan permainan. Kita kasih aturan permainan ya, slide kelima. Kemudian menang dan kalah. Nah, ini ya, aturan permainan
atau misi dan misi gitu ya. Misi permainan. Nanti teman-teman silahkan menceritakan ya. Nah, kemudian menang dan kalah itu ya, ketika apa? Kemudian teman-teman bisa jelaskan. Lalu selanjutnya ini planning ya atau rencana gitu aja. Rencana pengembangan game. Nah, selanjutnya nanti misal rencananya apa nih teman-teman? Dibuat 3D misalnya, atau nanti ada senjata lain misalnya, eneminya bisa melawan bola ya, atau dibuat yang lebih advance lagi ya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan rencana teman-teman ya, bebas. Kemudian yang kedelapan, apa lagi ya? Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari gamenya ini penting juga. Lalu judul, tujuan project ini teman-teman ya, kita ceritakan historinya. Jadi kalau teman-teman biasanya main game ya, itu kan ada pengantar cerita pengantarnya ya, kalau biasanya kita main game. Nah, jadi silakan dikasih pengantarnya, tujuan project, lalu pengantar ceritanya gitu ya. Jadi silakan teman-teman tambahkan ini Kak Osa akan kirimkan di chat Zoom. Oke, nah itu teman-teman sudah lengkap ya. Nomor satu ya, slide satu adalah judul. Slide dua, tujuan proyek atau pengantar cerita. Nanti silakan teman-teman mengarang cerita ya. Bebas. Ini ceritanya gimana nih? Misalnya misinya adalah mengalahkan monster suatu hari, bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Nah, sedang berada di luar angkasa. Kemudian ini gitu boleh ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke slide nomor 3 ya. Slide ketiga adalah tampilan. Nah, ini tampilannya silahkan di screenshot tampilannya. Gamenya seperti apa? Nah, contohnya tadi ya. Tampilannya seperti ini silahkan di screenshot. Untuk gamenya aja teman-teman. Untuk codingnya nggak usah di screenshot, nggak apa-apa ya. Jadi untuk gamenya. Nah, kemudian ya setelah itu lanjut lagi. Ada bagian fungsional. Fungsionalnya apa? Itu kontrol platform. Ada gerakan bola dan tumbukan. Nah, kalau bagian ini teman-teman boleh kalau di ini ya screenshot kode programnya boleh di bagian fungsional. Nah, itu ada kontrol platform. Kode programnya seperti apa? Nah, itu boleh. Yang mana kontrol platform? Kita lihat bareng-bareng deh di sini ya. Kontrol platform. Nah, ini. Jadi platform tuh yang mana? Yang warnanya kuning. Jadi kita ke baris ke 89 dan sampai 92 ini ya. Jadi kita bisa, nah ini di screenshot atau di copy kode programnya nanti ya. Nah, ini ditampilkan pada bagian fungsional. Kemudian ada bagian aturan permainan dan misi permainan. Nah, ini ya, permainan ya teman-teman ya. Ini sepertinya typo nih, Kak Ustaz. Nah, kemudian aturan permainannya seperti apa? Nah, itu tadi. Jadi kita misinya adalah mengalahkan monster ya. Kita akan menghancurkan seluruh monster. Nah, itu contohnya. Kemudian menang dan kalah di slide 6. Nah, menang dan kalah ini ya kita jelaskan juga. Kapan pemain dikatakan menang? Nah, dikatakan menang itu jika ya kita ya pemain berhasil menyelesaikan misi, yakni menghancurkan seluruh musuh. Kemudian dikatakan kalah ya jika pemain ya ini bolanya berada di dalam di bawah platform. Nah, itu. Jadi teman-teman silakan jelaskan. Kemudian ya, slide ketujuh. Oke, ini ada pertanyaan dari Kayla. Di sini kalau saya jelaskan ya. Nah, nomor 7 dulu. Nomor 7 di sini adalah rencana pengembangan game. Nah, jadi untuk pengembangan gamenya, rencananya nanti akan seperti apa? Nah, misalnya untuk gamenya, planning ke depannya kita akan buat menjadi 3 dimensi ya. Atau kita akan tambahkan ini untuk musuhnya supaya bisa melawan ya bola. Misalnya kita tambahkan senjata gitu ya. Dan nomor 7 sudah lanjut lagi. Nomor 8 kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan silakan teman-teman tambahkan ya. Jadi dari hasil proyek yang sudah teman-teman kerjakan ini ya, kesimpulannya seperti apa? Nah, itu boleh disampaikan, bebas ya. Kemudian Kayla bertanya, pengantar cerita itu apa, Kak? Nah, pengantar cerita ya, teman-teman bisa lihat di nomor 2 ya.
Jadi pengantar cerita nantinya adalah teman-teman bisa buat sebuah cerita, misalnya nih. Nah, ini ada enemy, lalu ada bola, lalu ada platform. Nah, jadi tujuannya Kaila bisa mengarang cerita. Misalnya di sini ada sebuah enemy atau sebuah monster ya. Suatu hari ada banyak monster. Kemudian kita harus mengalahkan monster tersebut. Nah, dengan cara kita bisa memantul-mantulkan bola. Nah, itu. Dan mengenai monster. Nah, seperti itu Kaila. Contoh singkat dari pengantar cerita ya. Kemudian teman-teman nanti bisa tambahkan ya pada bagian Canva tadi. Nah, itu ada judul-judulnya ya. Jadi slide satu itu untuk judul silahkan teman-teman ganti dengan judul teman-teman sendiri ya. Ini game Arkanoid. Nah, nanti kasih namanya teman-teman. By siapa? Misalnya Arwin, Kaila, Adrian, Danis. Nah, gitu ya. Jadi silakan teman-teman tambahkan. Kemudian, nah ini kita kasih juga nanti tampilannya dari gamenya teman-teman. Gitu di screenshotin ya di bagian tampilan. Nah, itu di slide ketiga. Kalau teman-teman nggak cukup ya, bisa nambah ke slide berikutnya. Jadi nggak harus terdiri dari 8 slide. Tapi misalnya nih, bagian tampilan, wah nggak cukup untuk keterangannya. Nah, lanjut di slide berikutnya, itu nggak apa-apa. Jadi ini hanya bagian-bagian aja yang perlu teman-teman tambahkan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sambil Salsa salat ini ya, ada typo sedikit nih permainan, pengembangan ya. Oke, sudah tidak ada yang typo ya sepertinya ya teman-teman ya. Kak Alsa kirimkan lagi. Oke, Bahtiar bertanya, ini gamenya kita buat hari ini kan Kak? Iya betul Bahtiar, gamenya yang teman-teman kerjakan ini ya, game Arkanoid ini loh. Nah, tadi yang kode programnya sudah Kak Alsa kirim tadi, lalu teman-teman kerjakan ya di sini. Jadi gamenya game Arkanoid. Nah, jadi teman-teman nggak usah susah-susah buat baru ya, tapi yang sudah kita kerjakan hari ini, yakni game Arkanoid. Oke, seperti itu ya Bahtiar ya. Nah, jadi apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih teman-teman sebelum nanti kita mulai mengerjakan presentasinya, PPT-nya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih untuk file PPT-nya? Nih, Kak Alfa kasih tutorial untuk mendesainnya dulu ya. Jadi caranya seperti ini. Kemudian kalau teman-teman mau download ya, jadi nanti teman-teman bisa klik share. Kemudian, nah ini bisa atau langsung saja. Nanti saatnya teman-teman minggu depan presentasi, nggak usah di-download bisa ya. Nah, jadi bisa langsung aja klik present. Kemudian, nah ini present full screen. Nah, itu bisa. Kemudian jika teman-teman bisa download ya, mau download bisa juga. Caranya klik share, lalu kita klik download. Nah, ini kita pilih mau file PDF, PPT, atau yang lainnya. Nah, ini biasanya rekomennya PDF ya, dan juga PPT. Jadi nanti silahkan pilih untuk extensionnya. Kalau udah dipilih page-nya. Nih, kalau semuanya berarti all page ya. Kemudian kalau sudah kita save download setting dan klik download. Dia otomatis terdownload di komputer kita teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini dia lagi on proses download nih. Kita tunggu dulu. Oke, lalu kita tunggu. Dia masih on proses. Nah, itu cara tutorial untuk download dan juga mendesain pada Canva ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa simpan pada file yang teman-teman siapkan ya. Misalnya di download nih. Kemudian kita bisa tambahkan ini judul presentasinya, lalu klik save, misal gitu. Nah, udah selesai. Dia akan tersimpan di dalam, nah ini history. Oke, gitu ya, teman-teman semua ya, untuk penjelasan presentasinya. Nah, jadi nanti ya, Salsa akan jelaskan lagi untuk rincian minggu depan. Jadi rencananya teman-teman ya, nanti silahkan teman-teman siapkan untuk file presentasinya ya.
File presentasinya terdiri dari apa aja? Nah, itu dari judul hingga kesimpulan. Nah, itu sudah Kak Osa kirim di chat Zoom. Kemudian kita tampilkan gamenya itu di algoritmiknya langsung kan Kak? Atau di laboratorium. Maksudnya itu codingannya kelihatan. Ah, boleh Arwin ya. Jadi nanti Arwin kalau mau sambil presentasi codingannya, boleh ya. Jadi nanti siapkan untuk presentasi PPT-nya juga ya Arwin ya. Jadi file PPT-nya nanti terdiri apa dari apa aja ya. Dari ini teman-teman. Isiannya ada judul, kemudian tujuan project, tampilan, fungsional, lalu misi permainan, menang dan kalah, rencana pengembangan game, dan juga bagian kesimpulan. Nah, itu ya. Jadi nanti Arwin dan teman-teman silakan. Oke, sudah paham ya Arwin ya. Oke, good job. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tugasnya adalah apa teman-teman? Membuat ya, menyiapkan file PPT untuk presentasi minggu depan ya. Kemudian nanti silahkan teman-teman siapkan juga untuk demonstrasi dari game yang sudah teman-teman buat. Nanti silahkan dipresentasikan juga ya. Demonstrasi itu apa? Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja di platform, ditunjukkan nanti waktu presentasi. Nah, nanti dimainkan juga gamenya, kayak tadi ya. Jadi yang teman-teman tadi sudah latihan. Nah, jadi ditunjukkan gimana cara mainin gamenya. Nah, itu nanti dijelasin. Oke, kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Salsa mau kasih ini lagi petunjuk. Hmm. Oh ya, nanti ya planningnya untuk minggu depan ya, teman-teman nanti presentasi satu persatu ya. Untuk urutannya nanti kita akan random boleh ya teman-teman, kita random. Lalu teman-teman siapkan untuk presentasinya tidak perlu lama-lama boleh ya, tidak terlalu banyak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nanti ada sekian berapa ya? 10 masing-masing. Nanti Kak Osa akan informasikan lagi ya terkait durasi dan juga yang lain-lain. Nah, nanti Kak Osa akan kirimkan informasinya terbaru di grup. Nah, itu ya. Dan juga informasi undangan untuk parents juga. Nanti Kak Osa akan mengundang ya, pada graduation itu akan mengundang parents. Nah, jadi nanti ada parents dan juga student di grup gitu. Ya, dan nanti kita minggu depan akan ketemu lagi. Kemudian teman-teman silakan untuk presentasi. Ya, nanti siapkan ya. Kemudian ini teman-teman ya, jangan lupa untuk on cam ya di akhir aja boleh. Nanti kita akan pakai filter ya, filter yang untuk graduation itu ya. Kalau kita pakai toga ya, nah itu nanti kita akan foto bareng juga ya di akhir sesi. Jadi siapkan teman-teman ya, bisa disiapkan ya supaya rapi. Nanti kita akan sedikit on cam untuk ini dokumentasi, sesi dokumentasi graduation. Gitu ya teman-teman ya, supaya teman-teman lebih siap. Oke, kemudian sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih teman-teman? Ya, boleh ditanyain dulu untuk persiapan presentasinya dari Adrian, Arwin, Danis, Bahtiar, Kayla, dan juga Izan. Nah, boleh disampaikan. Untuk sekarang tidak ada. Paling nanti aku tanyanya. Oke, boleh Kayla. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, langsung aja Japri boleh ya. Nanti langsung ini chat personal ke Kak Oksa boleh. Nanti ya, langsung chat aja di WhatsApp ya. Sudah tahu ya nomornya Kak Oksa ya. Langsung chat aja di WhatsApp. Mau tanya apa aja boleh ya. Sementara ini masih belum ada Kak. Oke, belum ada ya dari Arwin dan Miss Kayla belum ada. Oke. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup boleh atau chat personal ke Kak Oksa. Nah, boleh. Nanti untuk persiapan presentasi minggu depan. Jadi pastikan minggu depan teman-teman siap ya. Semangat teman-teman. Semoga lancar presentasinya ya. Dipersiapkan untuk file PPT-nya dan juga untuk presentasinya. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Kak Oksa doakan semoga teman-teman semua lancar untuk presentasinya minggu depan ya. Jika masih ada kendala nanti jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan ke Kak Oksa supaya Kak Oksa bisa bantu ya untuk persiapannya. Oke, gitu. Thank you. Iya, Arwin. Amin, Kak Oksa. Oke, Arwin. Ya, amin ya. Semoga semuanya lancar. Adrian, Arwin, Dennis, ya, Bahtiar, Izan, dan Kayla. Kak Oksa harap semuanya bisa presentasi dengan lancar gitu. Oke, teman-teman ya.
Nah, sampai sini dulu nih. Belum ada pertanyaan ya, berarti ya. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nanti Kak Oksa akan kirimkan link ini ya, undangan untuk minggu depan. Karena sudah tahap graduation. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di lesson hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next lesson dan juga di Python Step 2 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sampai jumpa ya. Dan jaga kesehatan teman-teman, jangan sampai sakit ya, supaya kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya, biar presentasinya lancar. Jaga kesehatan semuanya. Iya. Jangan sampai batuk pilek ya. Kemarin kalau saya sempat kena tuh. Nah, jadi nanti teman-teman bisa presentasi minggu depan lancar gitu. Oke semuanya, terima kasih ya. Kita tutup dulu lesson hari ini dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you semuanya. Dadah, bye-bye. Bahtiar, Adrian, Danis. Dadah. Arwin, Izan, Kaila. Thank you. Bye. Oke, kita finish ya teman-teman ya.